Orang-orang membawa anjing mereka jalan-jalan. Dan gadis ini berjalan-jalan dengan kalajengking peliharaannya. Semua teman sekelasnya menganggap dia eksentrik. Song datang untuk memaksanya ke dinding. Biarkan dia melihat hewan peliharaannya yang masih hidup dihancurkan sampai mati. Wednesday berlutut di depan kuburan kalajengking. Meneteskan air mata terakhir dalam hidupnya. Dia tahu kepengecutan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ketika sang adik dibuli oleh para preman, dia segera bertindak. Adikku hanya bisa menggertakku sendirian. Wednesday mengeluarkan 2 kantong piranha. Membuangnya ke kolam tempat para preman berenang. Lalu tersenyum melihat sisi lain digigit ikan di bagian bawah tubuhnya. Tindakan ini menyentuh batas-batas sekolah. Wednesday dikeluarkan dari sekolah karena itu. Orang tuanya merasa SMA manusia tidak cocok untuk anak perempuan. Jadi dia membawanya ke Akademi Asrama Monster. Tidak peduli apakah itu manusia serigala yang menghisap darah, atau monster laut bisa belajar di sini. Tanpa didiskriminasi oleh orang biasa. Selain itu, kepala sekolah adalah teman sekelas ibunya. Percaya bahwa Wednesday harus dijaga dengan sangat baik. Tapi dia tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Dia memberitahu ibunya bahwa dia akan melakukan apa saja untuk keluar dari penjara ini. Aku tidak seperti ibuku. Aku tidak pernah memilih cinta. Atau menikah kemudian tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sang suami tahu istrinya keras di luar. Tetapi dalam hati saya sangat khawatir tentang putrinya. Dia menekan tombol dengan lembut. Tangan kiri satu putus. Tapi mereka tak disangka. Wednesday pada hari pertama sekolah mencoba membuat musuh di mana-mana. Kapan pelatih saya akan memiliki lawan yang nyata? Siapa yang berani menantangku? Biarku. Wednesday memakai topi. Mulai pertarungan pedang dengan iblis laut. Tangannya cepat dan tegas. Satu keterampilan menjelajahi laut telah dimenangkan. Tapi iblis laut tidak melakukan kesalahan kedua dan dengan cepat menyamakan kedudukan. Iblis laut membuka topinya dan mulai memprovokasi dia. Aku tidak menyangka Wednesday akan lebih gila darinya. Langsung usulkan untuk melindungi pertempuran sampai dia melihat darah. Ketika dia mulai, dia bahkan bisa mendorong iblis laut ke bawah untuk menyerangnya. Tapi pada akhirnya, dia masih terpotong oleh pedang iblis laut. Akhirnya telah ditakdirkan, perasaan kecewa yang besar segera muncul di hatinya. Ketika dia akan kembali ke asrama. Setan batu di atas gedung didorong ke bawah oleh kekuatan yang tak terlihat. Jatuh ke arah Wednesday. Wednesday. Tunggu sampai dia bangun dari komanya. Menemukan teman sekelas ini menyelamatkannya. Ternyata ketika mereka masih muda, keduanya bertemu satu sama lain. Bocah ini adalah seorang dermawan. Ini untuk membayar anugerah penyelamatan hidup Wednesday. Dia tidak banyak berpikir. Kembali ke ruang penulisan novel untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa tempat tidur di belakangnya mengeluarkan suara. Matikan dan lihat, ini benar-benar mata dan telinga ayahnya yang tertinggal di sini. Wednesday memberikan tangan 2 pilihan. Pertama adalah dia akan menyimpannya di laci dan tidak pernah melihat cahaya. Atau mengubah status menjadi bawahan saya. Tangan itu berpikir sejenak dan tetap memilih untuk dikunci di dalam laci. Sekarang misi pertama Rabu adalah kabur dari sekolah. Dia berencana. Ketika kepala sekolah membawa saya menemui psikiater. Manfaatkan waktu untuk pergi ke toilet. Dia diam-diam membuka jendela kamar mandi. Kemudian berdiri di atas gedung. Meluncur ke bawah pipa air. Tetapi ketika dia mengalihkan perhatiannya ke kepala sekolah. Sembarangan menabrak seorang pekerja. Kemudian dia melihat adegan di mana seorang pria meninggal karena kecelakaan. Mana datang ke sini? Sial. Wednesday melihat pihak lain dan mengutuk. Jadi jangan katakan bahwa nyawa anjingnya akan segera berakhir. Dia pergi ke kafe dan menanyakan lokasi stasiun terdekat. Tapi pelayan khawatir dengan mesin kopi yang rusak. Pada dasarnya tidak ada waktu untuk menjawabnya. Tidak tahu bagaimana Wednesday hanya bisa memperbaiki mesin itu. Untuk berterima kasih kepada Luz karena memutuskan untuk secara pribadi membawanya ke stasiun. Tetapi harus menunggu 1 jam sebelum Anda pulang kerja.
Tak disangka saat dia duduk tidak lama, didiskriminasi oleh orang lain karena seragamnya. Ketika kedua belah pihak berbicara dengan tidak tepat, mereka bertengkar. Kemudian mereka dengan cepat dikalahkan oleh Wednesday satu persatu. Luz belum pernah bertemu gadis cantik yang pandai seni bela diri. Tanya dia, dari siapa? Paman saya mengajarinya bahwa dia telah berada di kuil selama 5 tahun. Apakah dia seorang biarawan? Adalah seorang tahanan. Saat ini, ayah polisi Luz datang ke kafe. Menunggunya untuk mengagumi seorang gadis yang pandai bela diri. Dia mendengar nama Wednesday dari mulut kepala sekolah. Tiba-tiba dia sadar kembali. Kata ayah Wednesday adalah penjahat. Seperti ayah, seperti anak. Aku akan mengawasimu. Dalam perjalanan pulang kecelakaan mobil terjadi seperti yang diharapkan. Pria itu tidak bisa lepas dari kegigihan Wednesday. Dia mematahkan lehernya dan mati. Segera datang festival panen. Wednesday membuat janji dengan Luz untuk mengajaknya keluar malam ini. Sebelum dia pergi keluar pintu, sengaja mencuri file ayah Wednesday dari serif. Semoga bisa lolos lamarannya. Pelajari lebih lanjut tentang keluarga Odom. Tapi jangan menunggu 2 orang untuk naik bus. Pria gemuk yang dipukuli olehnya membalas dendam dengan tongkat baseball. Mereka berdua hanya bisa berbalik dan menyelinap ke kerumunan. Saat panik, Wednesday tiba-tiba menabrak teman sekelasnya. Sebuah gambar muncul di benaknya. Sepertinya ada rencana ritual jahat. Teman sekelas itu juga akan mati. Dia tidak peduli tentang dirinya melarikan diri. Cepat pergi untuk memperingatkan musuh. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi Anda dalam bahaya. Saya pikir Anda mengatakan sebaliknya. Teman sekelas tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan Wednesday ke batang pohon. Lalu dia mengambil buku bergambar dari buku kimchi. Gambar ini adalah ramalan yang ditinggalkan oleh ibu kenabiannya 25 tahun yang lalu. Ketika gadis ini pergi ke Akademi Monster, pasti akan merusak segalanya. Jadi teman sekelas ini ingin menyingkirkan hari Rabu Wednesday. Baru sekarang dia mengerti bahwa insiden itu hampir membunuhnya hari itu. Itu juga karena pihak lain diam-diam bergerak. Momen berbahaya monster itu tiba-tiba muncul dan langsung menggali jantung dan paru-paru teman sekelasnya. Itu menoleh untuk melihat Wednesday. Kemudian segera pergi. Saya pikir sekolah akan membosankan. Tanpa diduga, saya hampir mati 2 kali sekarang. Bahkan menanyai apakah ayahnya mampu menjadi seorang pembunuh. Ramalan mistis. Dan monster menakutkan itu menyelamatkan hidupnya. Semuanya setiap detik menarik Wednesday untuk menyelesaikan kasus ini.